Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, anak-anak kelas 5 yang hebat-hebat. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak, hari ini kalian akan belajar dengan Ibu Guru. Pelajarannya tentang IPA, organ peredaran darah. Tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Oke, anak-anak, kita akan belajar tentang tujuan pembelajaran pada tema ini adalah siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah pada manusia secara rinci. Siswa dapat bersyukur atas karunia Tuhan, yaitu organ peredaran darah dalam tubuh manusia, dan siswa dapat memahami cara menjaga organ peredaran darah di tubuhnya dengan baik. Darah. Organ peredaran darah pada manusia terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan kemudian darah. Kemudian jantung. Jantung seperti kalian lihat itu adalah animasi jantung tapi mendekati yang sebenarnya ya. Jadi jantung dia selalu tiap saat berdegup atau berdetak. Nah, sekali saja jantung berhenti berdetak, maka berarti sudah tidak ada kehidupan. Makanya selalu jaga agar jantung kalian tersebut berdetak dengan baik dan sehat. Oke. Jantung manusia adalah salah satu organ yang berperan sangat penting dalam sistem peredaran darah. Jadi jantung adalah istilahnya inti dari peredaran darah. Karena tanpa jantung maka tidak ada peredaran darah. Terletak di sebelah kiri dada manusia, kalian pegang dada kiri kalian, dan kepalkan tangan kalian, maka jantung ada seperti itu ya, seperti kepalan kalian. Pada manusia, mamalia dan burung, jantung mempunyai 4 ruang, yaitu terdiri dari atrium kanan dan kiri, yang masing terdiri dari 2 sekat. Ya, atrium kanan dan kiri yang terdiri dari 2 sekat, jadi semuanya adalah 4 sekat. Jantung membawa darah yang bernutrisi dari bilik sebelah kiri menuju seluruh tubuh manusia dan membawa darah yang penuh karbon dioksida dari serambi kanan menuju paru-paru untuk diberi oksigen. Jantung mempunyai 4 ruang dan setiap ruang memiliki katup dengan fungsi agar darah dalam tiap sekat tidak bercampur. Oke, yang kedua adalah pembuluh darah. Seperti kalian lihat ini, seperti ini mungkin pembuluh darah tapi mungkin lebih kompleks ya, lebih komplit, lebih banyak dari ini. Nah, secara garis besar pembuluh darah ada 3, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung dan mengangkut darah dalam keadaan kaya oksigen ke seluruh tubuh manusia. Jadi kalau pertanyaannya pembuluh darah apa yang membawa darah yang penuh dengan oksigen, maka jawabannya adalah arteri. Kemudian vena. Vena adalah pembuluh darah yang mengangkut darah menuju jantung dan sifat darah yang diangkut sudah terpakai dan dalam keadaan banyak mengandung karbon dioksida. Jadi kalau pertanyaannya pembuluh darah apakah yang mengangkut darah sudah kotor yang sudah terpakai, maka jawabannya adalah pembuluh vena, dan pembuluh vena ini menuju jantung ya. Jadi dari arteri diterima oleh vena. Kemudian kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah yang sangat kecil ya, yang lebih banyak dan lebih kompleks ya, yang mengangkut darah dari arteri menuju sel-sel tubuh yang terkecil dan kemudian mengembalikan darah yang sudah penuh CO2 menuju vena. Oke, sudah paham ya nak? Sekarang kita akan belajar yang ketiga adalah darah. Yang ketiga, yang ketiga adalah organ dari peredaran darah adalah darah itu sendiri, yaitu darah. Pengertian darah yang paling mendasar adalah cairan dalam tubuh yang berperan untuk mengantarkan nutrisi, hormon, dan oksigen ke seluruh tubuh serta mengangkut racun dalam tubuh untuk diberikan ke organ lain yang bertugas menyaringnya. Nah, fungsi darah
Satu, alat transportasi, mengedarkan zat-zat yang dibutuhkan bagi tubuh seperti nutrisi, oksigen, dan juga hormon. Jadi fungsi darah satu alat transportasi, yaitu seperti seperti angkutan ya, yang membawa zat-zat yang dibutuhkan ke seluruh tubuh. Kemudian yang kedua adalah alat regulasi darah yang berperan sebagai penyeimbang suhu tubuh kita. Ya, dengan darah maka kita akan menjadi hangat, ya. Yang ketiga, sebagai alat proteksi, darah berperan sebagai alat pelindung tubuh. Ketika kita terserang penyakit, maka darah menjadi pelindung tubuh kita. Di dalam darah kita ada leukosit, adalah sel darah yang berperan penting melawan patogen. Bila terjadi serangan infeksi, maka leukosit akan meningkat sehingga bakteri atau virus akan diserang. Ya, kesimpulan, kalian sudah belajar tentang organ peredaran darah tadi. Kesimpulannya adalah organ peredaran darah ada 3, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah sendiri. Yang kedua, jantung berfungsi sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Yang ketiga, pembuluh darah adalah sebagai alat transportasi atau pengangkut darah menuju seluruh tubuh untuk nanti kembali ke jantung. Keempat, darah adalah cairan penting yang berisi sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh yang dipompa oleh jantung dan diangkut ke pembuluh darah ke seluruh tubuh. Nah, kalian sudah paham semuanya dari seluruh keterangan dari Ibu tentang organ peredaran darah manusia. Semoga kalian semuanya bisa mengambil. Terima kasih kalian sudah menyimak, menonton video pembelajaran dari Ibu. Semoga semuanya dapat